Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat dimanapun Anda berada, semoga Allah selalu senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Pertama, marilah kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmat iman Islam kita semua akan ada secercak harapan untuk selamat di dunia dan juga selamat di akhirat nanti. Maka sudah selayaknya lah lisan ini bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW, karena dengan bersolawatlah kita yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaat darinya, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu marilah kita lisan ini basah dengan sholawat kepadanya dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, bahwasanya tidak terasa kita akan berjumpa dan memasuki bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, yang di dalamnya penuh dengan rahmat, penuh dengan yaitu keberkahan-keberkahan yang Allah turunkan. Dan di dalam bulan Ramadan juga, sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan dari yaitu Ubaidillah, Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan bulan Ramadan, lalu Rasulullah bersabda kepada sahabatnya bahwasanya kata Rasulullah, kalian akan berjumpa dengan bulan Ramadan yang mana di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan, dan juga di dalamnya yaitu dibukakan pintu-pintu langit, dibukakan pintu-pintu surga, dan juga ditutupnya pintu-pintu neraka. Dan yang lebih hebat lagi, bahwasanya di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang ditulis dalam Al-Quran dan diabadikan, sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin salam salamun hiya hatta matla'il fajr. Jelas di dalam surah Al-Qadar tersebut Allah menegaskan bahwasanya di malam bulan Ramadan ada satu malam yang istimewa dan hebat, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan juga ditulis dalam kitab-kitab, yaitu diantaranya bahwasanya umat Rasulullah SAW, pernah sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umur umatku itu kisaran berapa ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, ma baina sittina wasab'ina, umatku itu kisaran umurnya 60 sampai 70 tahun. Nah, kenapa? Apa hikmah dibalik pendeknya umur? Padahal umur umat Nabi, umat sebelumnya adalah ada yang 100.050 tahun sebagaimana umurnya Nabi Adam, ada yang 950 tahun sebagaimana umurnya Sayyidatuna Hawa. Tapi kenapa Allah memberikan batasan umur yang antara 60-70? Disitulah ada keistimewaan, dan keistimewaannya ada di dalam bulan Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, yang mana malam ini tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Malam ini dikhususkan yaitu untuk Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita mengagungkan dan keutamaan, keistimewaan bulan Ramadan? Di antaranya keistimewaan bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Al-Quran.
maka perbanyaklah baca Al-Quran, perbanyaklah baca-bacaan, sebagaimana Al-Quran itu adalah bacaan kalamullah, dan bacaan yang paling istimewa adalah membaca Al-Quran. Yang kedua, bulan Ramadan juga mengajarkan kesabaran. Di bulan Ramadan juga kita diajarkan untuk bersabar. Bersabar dalam menahan lapar dan haus, menahan dahaga dari dahaga yang luar biasa. Karena bulan Ramadan itu kita untuk tidak makan dari mulai yaitu terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Kita tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan juga tidak boleh melakukan sesuatu yang sebelum Ramadan itu semua dihalalkan. Tapi ketika masuk di dalam bulan Ramadan, ketika kita puasa dalam bulan Ramadan, kita tidak boleh melakukan itu semua. Maka disitulah kita diajarkan untuk bersabar. Bukan sekedar bersabar untuk menahan lapar dan haus saja, kita pun diajarkan bersabar untuk bisa merasakan keadaan-keadaan mereka yang kelaparan, keadaan mereka yang tidak menemukan makanan di siang hari, keadaan mereka yang mungkin makannya 2 hari sekali, 3 hari sekali. Di bulan Ramadan lah kita merasakan itu semua, dan kita semua bisa belajar keadaan mereka begitu hebat. Kita merasakan itu semua. Dan yang terpenting bahwa di dalam bulan Ramadan bukan sekedar diajarkan untuk bersabar menahan lapar dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, bukan sekedar kita diajar untuk merasakan dahaga, haus, lapar mereka yang kelaparan, tapi di situ juga ada pesan moral bahwasanya kita harus menjaga lisan. Kita harus menjaga mata dari memandang yang haram. Kita harus menjaga telinga agar tidak mendengar yang haram. Supaya apa? Supaya kita puasa selama sehari, menahan lapar dan haus, merasakan dahaga dan kelaparannya orang lain, kita dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bahwasanya keutamaan di dalam bulan Ramadan, bahwasanya bulan Ramadan juga dikatakan sebagai bulannya kasih sayang, bulannya berbagi. Karena di bulan Ramadan ada fenomena-fenomena di jalanan mereka yang sebelum bulan Ramadan tidak menyiapkan makanan, tapi ketika masuk bulan Ramadan terketuk pintu hatinya mereka untuk menyiapkan makanan begitu banyak untuk dibagikan kepada hamba-hamba Allah yang sedang berpuasa. Ini adalah satu keistimewaan di dalam bulan Ramadan. Dan yang kelima, di antara keistimewaan bulan Ramadan adalah bulan Ramadan juga di dalamnya ada satu malam yang istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, di malam Lailatul Qadar perbanyaklah membaca Al-Quran, perbanyaklah sholat malam, perbanyaklah zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di malam Lailatul Qadar dan di malam istimewa yang ada di dalam bulan Ramadan, ada satu saat yang mana doa itu tidak akan ditolak oleh Allah, yaitu di malam Lailatul Qadar. Di situ ada satu saat mustajabah yang mana doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang tak kalah penting, bahwasanya orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, selama dia berpuasa di dalam bulan Ramadan, dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la turaddu da'watu. Yang pertama, ya, bahwasanya tidak ditolaklah doa-doa. Di antara doa yang tidak ditolak adalah as-shaim hatta yuftir, doanya orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Dari mulai dia berpuasa sampai dia berbuka puasa, doanya selalu dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita belajar untuk menyiapkan diri untuk selalu senantiasa waspada. Karena di dalam bulan Ramadan, walaupun setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pintu neraka ditutup oleh Allah Ta'ala, tapi hawa kejahatan, hawa kemaksiatan semakin bergejolak. Karena tidak sedikit di antaranya fenomena-fenomena yang dikatakan dalam hadis Nabi SAW, setan dibelenggu, tapi ternyata kemaksiatan di bulan Ramadan semakin merajalela. Maka dari itu yang perlu kita tanamkan adalah keimanan kita yang kokoh, yang mantap, wabil khusus untuk anak muda agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merugikan
di bulan Ramadan. Jangan sampai menjadikan bulan Ramadan itu sebagai ajang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja sekelumit yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya di sore ini. Mudah-mudahan juga kita semua bisa mengamalkan dan bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Mungkin saya Al-Fakir Muhammad Abdullah Ali, sekian dan terima kasih. Bila ada kata salah untuk dimaafkan. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.